Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ifadek Dwi Nuryana STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan simulasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis proses bisnis PT Pelni. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Noroto Atifa dengan 3 digit NIM terakhir 119. Saya Muhammad San Abdullah, 3 digit NIM terakhir 111. Saya Disa Randi Masih dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya Yohanes Nebawa dengan 3 digit NIM terakhir 130. Saya Denis Dias dengan 3 digit NIM terakhir 133. Saya Nur Ramadhani Arifianto dengan 3 digit NIM terakhir 140. Saya Nita Anggun Hidayah dengan 3 digit NIM terakhir 141. Next slide. Untuk yang pertama adalah flow map dari PT Pelni, yaitu diagram alur yang menjelaskan mengenai proses yang terjadi di dalam PT Pelni. Yang pertama, tahapan pertama dimulai dari pelanggan. Proses ini dimulai dengan pelanggan memesan tiket kapal. Pada tahapan kedua, penjualan, pelanggan dapat membeli tiket melalui kantor penjualan secara langsung, offline maupun memesan secara online melalui aplikasi. Tiket kemudian akan dibuat oleh PT Pelni sesuai pemesanan pelanggan. Kemudian pada tahapan perbendaharaan, tahapan ini mencakup validasi data dan perbedaan antara tiket yang dipesan dan tiket yang dijual. Kemudian juga mempersiapkan setoran bank. Kemudian pada tahapan keempat yaitu buku jurnal, semua transaksi dicatat dalam buku jurnal untuk keperluan akuntansi. Di sini tahapannya yang pertama adalah mencatat ke jurnal, kemudian jurnal penerimaan kas, membuat rekapitulasi jurnal, dan rekapitulasi jurnal ini kemudian menuju ke buku besar. Selanjutnya, di buku besar ini merupakan data dari buku jurnal yang diolah lebih lanjut dalam buku besar. Nah, tahap-tahap di buku besar ini yang pertama ada rekapitulasi jurnal, kemudian diubah ke proses posting, dan baru dijadikan di buku besar. Kemudian di bagian audit itu merupakan kegiatan untuk melakukan peninjauan ulang data yang akurat dengan bersumber kepada data dan informasi yang benar. Pada tahapan ini, proses audit dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap prosedur. Nah, tahap di audit ini yang pertama memeriksa nomor urut dokumen, kemudian bukti sektor kedua, kemudian dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang terkait, kemudian dibandingkan lagi dengan LB dengan catatan perusahaan, kemudian baru diarsipkan dokumen secara terpisah. Kemudian yang terakhir, bank, yaitu melakukan penyelesaian transaksi keuangan melalui bank. Nah, dalam bank ini tahap-tahapnya cuma menerima bukti setor 1, 2, dan kas, kemudian sama laporan bank yang sebelumnya ada di audit. Selanjutnya brainstorming. Yang pertama di brainstorming itu yang pertama ada jenis dan jumlah hewan yang ternak yang diangkut. Yang kedua ada rute jadwal pelayaran dan dokumen perencanaan. Yang ketiga fisik kapal diperiksa. Yang keempat hewan ternak dimuat. Yang kelima kelengkapan dan keaslian dokumen diperiksa. Yang keenam peralatan dan kebutuhan pelayaran disiapkan. Yang ketujuh kandang hewan disiapkan. Yang kedelapan pelayaran hewan ternak. Dan yang kesembilan muatan hewan ternak dibongkar di kota tujuan. Jadi untuk urutan pada brainstorming ini, pertama perusahaan akan menentukan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan diangkut. Selanjutnya merencanakan rute, jadwal pelayaran, dan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya perusahaan akan melakukan pemeriksaan fisik kapal, persiapan kandang, dan tak lupa pula persiapan peralatan dan kebutuhan pelayaran. Selanjutnya perusahaan akan memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen untuk pelayaran. Setelah itu hewan ternak akan dimuat untuk dilayarkan. Selanjutnya,
merupakan proses pelayaran hewan ternak dan selanjutnya bisa menjadi pembongkaran muatan hewan ternak di kota tujuan. Kemudian adalah planning proses dari kapal ternak PTPLNI. Kegiatan utama yang dilakukan merupakan kegiatan pelayaran hewan ternak, di mana proses untuk melakukan hal itu yang pertama adalah penentuan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan diangkut. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan rute, jadwal pelayaran, dan penyiapan dokumen yang diperlukan. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik kapal dan persiapan kandang untuk hewan ternak. Lalu persiapan peralatan dan kebutuhan selama pelayaran dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen untuk melakukan pelayaran. Kemudian hewan ternak akan dimuat di dalam kapal untuk dilayarkan dengan result yaitu pembongkaran muatan hewan ternak di kota tujuan. Test for action yang ditemukan adalah prosedur framing yang berbeda-beda dapat menyebabkan inkonsistensi dan berpotensi terjadinya risiko. Yang kedua adalah tidak adanya sistem pemantauan real time untuk kondisi hewan ternak selama pelayaran. Kemudian kurangnya pengetahuan yang cukup tentang cara menangani hewan ternak dengan baik. Kemudian ada vision dari kapal ternak, yaitu yang pertama meminimalkan waktu penyelesaian dan pengoptimalan alokasi sumber daya. Yang kedua adalah mengutamakan kesejahteraan hewan melalui inspeksi yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi, dan sistem pemantauan yang canggih. Kemudian ada menerapkan praktik yang meminimalkan stres dan memastikan kenyamanan hewan selama pengangkutan. Kemudian ada menekan angka kematian hewan ternak selama pelayaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan reputasi PTPLNI Indonesia sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan aman dalam mengangkut hewan ternak. Untuk mewujudkan vision tersebut, PTPLNI menyediakan aktor berupa nakoda sebagai orang yang melayarkan kapal, kemudian kepala kamar mesin sebagai orang yang akan memeriksa fisik kapal untuk digunakan. Kemudian ada muallim kapal, orang yang akan merencanakan rute dan jadwal pelayaran. Dokter hewan yang akan memeriksa hewan ternak selama pelayaran. Kemudian kru kapal yang akan membantu dokter hewan. Kemudian kantor cabang dan perusahaan sebagai administrator. Mekanismenya yaitu perbaikan prosedur framing, penyempurnaan sistem pemantauan selama pelayaran, dan pelatihan sumber daya manusia. Matriks yang dilakukan adalah mengembangkan standar prosedur framing yang baku untuk semua kapal ternak. Standar ini mencakup pemeriksaan fisik kapal, persiapan kandang, dan persiapan peralatan serta perlengkapan. Yang kedua adalah memasang sistem pemantauan real time di seluruh kapal ternak. Sistem ini memungkinkan kru kapal untuk memantau kondisi hewan ternak selama pelayaran seperti suhu, kelembapan, dan kesehatan hewan. Yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada kru kapal tentang cara menangani hewan ternak dengan baik. Pelatihan ini mencakup cara memberi makan, minum, dan membersihkan kandang hewan ternak. Selanjutnya adalah analisis as-is. Analisis as-is model bisnis kapal ternak menggambarkan serangkaian proses bisnis utama yang dilakukan oleh PTPLNI, mulai dari perencanaan pengangkutan hingga serah terima hewan ternak kepada konsumen. Berikut adalah langkah-langkahnya. Hal yang dilakukan pertama kali pada proses bisnis ini adalah menentukan jenis dan jumlah hewan ternak. Ini melibatkan identifikasi jenis dan jumlah hewan ternak yang akan diangkut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar, musim, dan kondisi kesehatan, serta ketersediaan hewan ternak. Yang kedua adalah perencanaan rute, jadwal pelayaran, dan kelengkapan dokumen. Setelah jenis dan jumlah hewan ternak ditentukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan rute pelayaran yang optimal, mengambil kira kondisi cuaca, jarak, dan waktu tempuh, dan juga menyiapkan dokumen seperti izin kapal dan persyaratan karantina hewan juga dipersiapkan dalam tahap ini. Lalu tahap selanjutnya adalah persiapan peralatan dan kebutuhan pelayaran.
Peralatan dipersiapkan oleh muamil kapal untuk mengangkut dan merawat hewan ternak selama pelayaran, termasuk kandang, makanan, air, dan perlengkapan medis. Selanjutnya adalah persiapan kapal. Dalam tahap persiapan kapal diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi yang layak untuk pelayaran, termasuk mesin, peralatan navigasi, dan fasilitas kandang. Kandang-kandang untuk hewan ternak juga disiapkan dan diperiksa untuk memastikan kenyamanan dan keamanan selama pelayaran berlangsung. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lalu selanjutnya adalah pemuatan hewan ternak. Nah, pemeriksaan kesehatan hewan itu juga dilakukan sebelum dimuat ke dalam kapal. Jadi, setiap hewan ternak diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka itu dalam kondisi yang baik untuk melakukan perjalanan. Lalu setelah pemeriksaan selesai, hewan ternak itu dimuat ke dalam kandang kapal sesuai dengan rencana yang telah disiapkan untuk pelayaran. Lalu ada pelayaran hewan ternaknya. Nah, itu termasuk selama pelayaran, lalu staf kapal itu bertanggung jawab untuk merawat hewan ternak, termasuk memberi makan, minum, membersihkan kandang, dan juga memberikan perawatan medis jika diperlukan. Lalu setelah muat hewan ternak dilayarkan, dari pelayaran ke bongkar muatan. Nah, dari bongkar muatan itu setelah tiba di tujuan, hewan ternak itu dibongkar dari kapal, diturunkan dari kapal dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka itu biar mereka nggak kenapa-kenapa gitu. Lalu untuk persiapan peralatan dan kebutuhan pelayaran, nah kapal itu disiapkan kembali untuk pelayaran berikutnya. Jadi setelah diturunkan, maka akan direkondisikan kembali kapalnya untuk perjalanan selanjutnya, termasuk membersihkan kandang dan juga mempersiapkan peralatan untuk muatan yang selanjutnya. Nah, lalu dari pemeriksaan kesehatan dari dokter hewan, setelah masuk ke kantor cabang itu dilakukan serah terima dengan konsumen, yaitu proses akhir melibatkan serah terima hewan ternak kepada konsumen yang melibatkan proses administratif seperti pembayaran, pemeriksaan terakhir, dan juga penjaminan kualitas, sehingga apa yang didapatkan konsumen itu memuaskan diri mereka dan sama seperti apa yang mereka harapkan, seperti itu. Nah, keseluruhan proses ini itu memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen. Yang kita sebutkan di sini ada berapa? 7, mulai dari perusahaan, walim kapal, kepala kamar mesin, dokter hewan, kru kapal, nahkoda, sampai ke kantor cabang. Nah, serta komunikatif yang efektif dengan berbagai pihak eksternal seperti pemasok hewan dan juga konsumennya, agar terjalin kerjasama yang bagus dan tidak adanya miskomunikasi dalam pekerjaan bisnis tersebut. Dan dalam setiap tahap itu, prioritas utama adalah kesejahteraan hewan ternak, keamanan kapal, dan juga kepuasan dari si konsumen tersebut. Seperti itu. Nah, lalu saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.